Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arija Ridwan. Di sini saya memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini ada beberapa pertanyaan, saya akan menjawabnya. Ke-1, jelaskan jenis-jenis perangkat lunak. Sebutkan contoh-contohnya. Perangkat lunak dibagi beberapa bagian. Ada perangkat lunak berbayar, ada freeware. Freeware adalah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Ada shareware, perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan waktu yang terbatas. Selanjutnya ada malware, perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Kemudian ada open source software, perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Yang terakhir adalah firmware, perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Contoh perangkat lunak ada software system seperti Windows, ada software browser seperti Mozilla Firefox atau Google Chrome, ada Microsoft Office, ada Fine software seperti Photoshop, atau yang terakhir software antivirus seperti Smadap dan sebagainya. Soal nomor 2. Jelaskan yang Anda ketahui tentang aktivitas manajemen proyek. Sebutkan contoh kasusnya. Pengertian manajemen proyek adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek akan melalui sejumlah tahapan seperti initiation, planning, execution, sampai closure. Contohnya, membangun rumah. Identifikasi proyeknya dalam bagian ini antara lain mendesain layout rumah, mencari semua bahan untuk konstruksi, dan menyatukan semua bagian yang berbeda untuk memperoleh tampilan rumah keseluruhan. Dan hasilnya, rumah layak tinggal. Nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak? Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL merupakan spesifikasi fungsional, kapabilitas atau fungsi, dan non-fungsional, batasan karakteristik, kualitas, dan properti dari perangkat lunak yang akan dikembangkan berdasarkan kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki perangkat lunak ataupun yang dibutuhkan oleh pengguna. Contohnya, sistem penjual minum otomatis. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak yang digunakan pada mesin penjual minuman atau vending machine. Sistem berkaitan dengan beberapa entitas luar yaitu user atau pembeli, admin, change money tray, beverage tray, stock tray, control panel, dan printer. User atau pembeli memberikan input masukan jumlah dan harga koin serta jenis dan jumlah minuman ke mesin dengan melalui control panel, dan nilai koin akan ditentukan oleh coin reader. Admin dapat menentukan besarnya persediaan stok minuman atau koin kembalian serta dapat mengaktifkan atau mematikan mesin. Pembeli dapat menerima minuman yang dibeli di mana minuman tersebut dikeluarkan melalui beverage tray, dan jika ada kembalian, koin kembali akan dikeluarkan melalui change money tray. Nomor 4, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang alur informasi dan fungsi pemodelan. Sebutkan contohnya. Alur informasi adalah proses berjalannya informasi dalam suatu sistem yang sedang digunakan. Tujuan pemodelan adalah untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan. Dan soal yang terakhir, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang model desain. Sebutkan contohnya. Desain adalah rancangan dari suatu produk atau benda yang akan dibuat. Desain dapat berupa sketsa, gambar, atau model. Sedangkan model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Contohnya desain pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan, serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan.